Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita belajar kembali dari 1 Samuel pasal 21 sampai dengan pasal 22 ayat yang kelima. Saya bacakan saudara. Ayat 13 dari 1 Samuel pasal 21 yang berbunyi demikian. Sebab itu, yaitu Raja Daud, berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Saudara, apa yang saya bacakan ini merupakan gambaran dari seorang calon raja Israel, yaitu Raja Daud. Dia berbuat demikian untuk mengelabui orang-orang Filistin yang merupakan musuh bangsa Israel, supaya orang Filistin tidak mengenal siapa dia sebetulnya. Dia berpura-pura gila. Saudara, kalau kita lihat di sini, sepertinya perjalanan hidup Daud menjauh dari apa yang pernah dibayangkan saat ia diurapi oleh Samuel sebagai calon raja Israel. Hidupnya bukannya menanjak menuju puncak karier, sepertinya malah terjun bebas, saudara. Daud semakin menjadi pelarian dan semakin terpuruk dengan masalah demi masalah yang dihadapi. 3 peristiwa yang dicatat di perikop ini, saudara, menunjukkan betapa tidak nyamannya Daud dalam pelarian itu. Pada peristiwa yang pertama, Daud terpaksa berbohong kepada Imam Ahimelek agar kedatangannya tidak dicurigai. Pelajaran pahit akan diterima Daud kemudian karena kebohongannya itu menjadi malapetaka buat keluarga Ahimelek. Itu kita bisa baca dalam pasal 22 nanti. Daud belajar dalam hal ini agar dalam situasi apapun dia tidak boleh berbohong, melainkan bersandar kepada Tuhan. Demikian pula kita, saudara. Dalam kondisi apapun, jangan pernah kita berbohong, karena itu sangat mendukakan hati Tuhan. Kita harus senantiasa bersandar pada pertolongan Tuhan, pada kekuatan Tuhan yang maha besar, yang maha agung tersebut. Peristiwa kedua, saudara, sesungguhnya sangat memalukan bagi Daud. Hal yang ironis terjadi. Pahlawan Israel yang telah mengalahkan pendekar Filistin yaitu Goliat, dan juga banyak mengalahkan pasukan-pasukan Filistin lainnya, saudara, harus lari ke wilayah Filistin demi keselamatannya. Lebih menghancurkan harga dirinya lagi, saudara, Daud harus berpura-pura gila demi menutupi identitasnya sebagai musuh bangsa Filistin. Peristiwa ketiga, dalam pelariannya, Daud tidak sendirian. Banyak orang mengambil hal serupa dengan yang dialami Daud, mengalami hal serupa, yaitu mereka sama-sama dalam pelarian sebagai orang yang dikejar-kejar, sebagai orang yang dicari untuk ditangkap ataupun dibunuh. Kemudian gerombolan ini bergabung menjadi satu dengan Daud. Mereka harus lari dari kenyataan hidup yang keras, walaupun tidak berarti mereka bisa menghindar dari kesulitan itu. Hal yang sedikit menghibur hati ialah mereka menjadi satu gerombolan yang termobilisasi dengan baik di bawah pimpinan Raja Daud. Saudara, kita percaya pada pemeliharaan Allah atas orang-orang yang diurapinya. Pemeliharaan Allah tidak berarti pemanjaan, melainkan pendisiplinan, saudara. Apa yang Daud alami merupakan latihan mental untuk siap menjadi pemimpin yang tidak mengulangi kesalahan pemimpin lama, yaitu Saul, ketika dia nanti menjadi seorang raja. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar dari kisah pelarian Daud ini untuk menjadi lebih bersandar pada Tuhan daripada mengandalkan hikmat dan kekuatan sendiri. Ada waktunya, saudara, dunia berupaya menghancurkan anak-anak Tuhan dari iman mereka kepadanya. Saat-saat seperti itu, kita harus tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Jangan pernah mengandalkan manusia ataupun mengandalkan diri kita, kepandaian kita, jabatan kita, keuangan kita, dan yang lainnya. Satu-satunya bisa kita andalkan hanyalah Tuhan yang telah datang dalam dunia untuk menebus dosa-dosa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari ini. Tuhan, tolong kami untuk tetap percaya kepada pertolongan dan juga perlindungan-Mu ketika kami berada dalam situasi yang sulit. Karena kami tahu, Tuhan, hanya Engkau-lah yang dapat menolong dan memberi jalan keluar pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.